Suara gaduh pasar pagi membelah langit Sukamaju. Para pedagang menata dagangannya dengan tergesa, bukan hanya karena ramainya pembeli, tapi karena satu alasan yang jauh lebih menakutkan. Di ujung gang sempit pasar itu, langkah-langkah berat mulai terdengar. Sepatu bot menendang kaleng, disusul suara tawa kasar yang membuat jantung setiap pedagang berdegup lebih cepat. Dialah Rudi Macan Pasar, penguasa yang semua orang benci, tapi tak seorang pun berani menentang. Tubuh Rudi kekar, kaos hitamnya ketat membungkus otot yang terbentuk dari pertarungan jalanan. Di tangannya selalu tergenggam sebuah golok kecil berkarat, bukan untuk bertarung, tapi untuk menakut-nakuti siapapun yang mencoba melawan. Ia berjalan santai sambil mengisap rokok, matanya liar menatap ke kiri dan kanan seperti macan lapar mencari mangsa. "Ayo, mana uang keamanan bulan ini? Jangan pura-pura gak ada uang." "Iya," teriaknya lantang, disambut bisu ketakutan dari para pedagang kecil. Satu persatu, pedagang menyerahkan uang dengan tangan gemetar. Ada yang menunduk, ada yang berdoa dalam hati agar Rudi cepat pergi. Beberapa bahkan rela memberi lebih, hanya agar lapak mereka tidak diobrak-abrik. Tak ada yang berani menatap matanya, karena satu tatapan balik saja bisa berarti tamparan atau tendangan. Bagi mereka, Rudi bukan manusia, melainkan kutukan yang lahir dari amarah dan dendam. Namun di tengah hiruk-pikuk itu, ada satu lapak kecil yang tetap tenang. Lapak sayur sederhana, hanya beralaskan tikar lusuh dan atap plastik sobek. Pemiliknya, seorang kakek tua berwajah teduh, sibuk menata sayur tanpa mengangkat kepala sedikit pun saat suara Rudi mendekat. Keringat menetes di dahi pedagang lain, tapi kakek itu tetap seperti air, tenang, tidak goyah. Rudi memperhatikan, alisnya mengerut. "Loh, ini orang baru." "Iya," gumamnya dengan nada sinis. Ia mendekat, menendang keranjang sayur yang berisi kol dan sawi hingga berhamburan ke tanah. "Hei, kakek, ini pasar gua. Semua yang jualan di sini bayar uang keamanan ke Rudi." "Paham." Suaranya menggema, membuat burung-burung di atap pasar beterbangan panik. Tapi si kakek hanya mendongak perlahan, menatap Rudi dengan mata yang jernih dan lembut, tatapan yang entah kenapa membuat dada Rudi terasa sesak sesaat. Kakek itu tersenyum kecil. "Nak, keamanan bukan dari uang. Keamanan itu datang dari hati yang tenang dan perbuatan baik," ucapnya pelan, namun cukup jelas untuk terdengar oleh semua orang di sekitar. Kalimat itu bagai petir di siang bolong bagi Rudi. Ia merasa dihina di depan umum. Suasana pasar mendadak hening, bahkan angin seolah berhenti berhembus. Wajah Rudi memerah menahan amarah. Dengan satu ayunan cepat, ia menamparkan meja dagangan hingga terbalik. Sayur mayur beterbangan. "Mulut tua kamu sopan banget ya, tapi jangan coba-coba ngajarin gue soal hidup," teriaknya sambil menendang keranjang kakek itu hingga pecah. Pedagang lain menutup mata, tak sanggup menyaksikan. Tapi kakek itu masih diam, hanya menatap Rudi seperti orang tua yang melihat anaknya tersesat jauh. Sebelum pergi, Rudi mendekat dan berbisik dengan nada mengancam, "Besok gua datang lagi. Kalau gak ada uang, gua hancurin semuanya. Ingat, gua yang berkuasa di sini." Ia melangkah pergi dengan tawa penuh kesombongan, meninggalkan kekacauan di belakangnya. Tapi di antara sayur yang berserakan, kakek itu hanya berkata lirih, seolah berbicara pada angin, "Kau boleh menguasai pasar, nak, tapi tak akan pernah bisa menguasai takdirmu sendiri." Keesokan paginya, pasar Sukamaju kembali ramai. Matahari baru saja muncul, tapi para pedagang masih dibayangi ketakutan setelah kejadian kemarin. Mereka saling berbisik, menatap ke arah lapak kecil di sudut timur pasar, lapak milik kakek Somat, si penjual sayur yang berani menentang Rudi Macan Pasar. Semua orang menyangka, kakek itu takkan kembali, mungkin takut atau memilih pindah. Tapi pagi itu, mereka tertegun. Lapak itu berdiri lagi, rapi seperti semula, seolah tak pernah dirusak semalam sebelumnya. Kakek Somat duduk bersila di depan tumpukan sayur segar. Wajahnya tenang, jemarinya lincah menata sawi dan kol. Ia menyapa setiap pembeli dengan senyum damai, seolah dunia tak pernah memusuhi. Pedagang lain heran, dari mana ia mendapatkan sayur sebanyak itu padahal dagangannya kemarin hancur. Ada yang berkata ia dibantu petani desa, ada pula yang berbisik bahwa sayur itu muncul begitu saja menjelang subuh, dari kabut tipis yang turun di pasar. Salah seorang pedagang tua, Pak Dul, memberanikan diri mendekat. "Kakek, kenapa masih di sini? Rudi pasti datang lagi. Dia gak akan tinggal diam," katanya cemas. Kakek Somat menatapnya sambil tersenyum.
Kalau aku lari dari ketakutan, berarti aku kalah sebelum berperang, jawabnya lembut. Biarlah aku di sini, rezeki datang dari Tuhan, bukan dari rasa takut. Kata-katanya sederhana, tapi mengalir menembus hati siapapun yang mendengarnya. Sementara itu, di ujung pasar, Rudy baru tiba bersama 3 anak buahnya. Wajahnya masih menyimpan amarah yang belum padam. Ia masih ingat bagaimana kakek tua itu menatapnya dengan sorot mata yang membuatnya gelisah, bukan tatapan takut, melainkan tatapan belas kasih, seperti orang tua yang menyesali anak durhaka. Rudy tidak tahan diingatkan akan masa lalunya yang kelam, tentang ibunya yang dulu menjual sayur di pasar yang sama sebelum meninggal karena dianiaya oleh preman lain. Sejak saat itu, Rudy bersumpah untuk menjadi yang paling ditakuti. Langkah-langkah Rudy menggetarkan lantai pasar. Semua pedagang langsung menunduk, beberapa berlari menyingkir. Tapi tidak dengan kakek Somad. Ia tetap duduk tenang, membungkus sayur untuk seorang ibu muda yang membeli tanpa tahu apa yang akan terjadi. Ketika Rudy berhenti di depannya, kakek itu mengangkat kepala perlahan. "Pagi yang indah, nak. Mau beli sayur?" tanyanya ringan. Rudy terdiam sesaat, tidak menyangka disambut seolah ia hanyalah pelanggan biasa. "Gue gak butuh sayur, Kek. Gue butuh uang keamanan," gertaknya sambil meninju meja. Tapi meja itu tidak bergeming sedikit pun, entah bagaimana, seolah tertanam kuat ke tanah. Rudy memicingkan mata, jari-jarinya sedikit gemetar. "Jangan main-main sama gue," katanya lagi. Namun tatapan mata kakek Somad menenangkan, membuat api di dada Rudy seolah padam sesaat. "Kau masih muda, Rudy. Tapi jalanmu sudah gelap," ucap sang kakek perlahan. "Kalau kau terus begini, pasar ini akan menjadi saksi kehancuranmu sendiri." Rudy tertawa keras, suara tawanya menggema di seluruh pasar. "Hancur, hahaha, yang bakal hancur itu lo, Kek. Besok malam gua ajak lo, ngobrol, di tengah pasar ini. Biar semua orang tahu siapa yang kuat," katanya dengan nada menantang. Tapi kakek Somad hanya mengangguk, menatapnya penuh pengertian. "Baik, nak, jika itu caramu mencari kebenaran, aku akan datang." Rudy melangkah pergi dengan tawa mengejek, namun di hatinya ada sesuatu yang aneh, semacam rasa gentar yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Dan saat matahari mulai condong ke barat, suara bisik-bisik mulai memenuhi pasar. Rudy menantang kakek Somad malam purnama. Apa kakek itu benar-benar manusia? Desas-desus itu terus menyebar, menandai dimulainya kisah yang kelak mengguncang seluruh Sukamaju. Sementara kakek Somad menatap langit sore yang merah membara, ia berbisik lirih, waktunya hampir tiba, kutukan Rawa Rontek akan menunaikan takdirnya. Sore hari itu, langit Sukamaju berwarna merah darah. Angin berembus pelan membawa aroma pasar yang lembab, namun di balik itu ada ketegangan yang menusuk dada setiap pedagang. Mereka tahu hari ini adalah hari yang ditentukan Rudy Macan Pasar, hari di mana ia akan datang menagih uang keamanan dari kakek Somad. Banyak yang memilih menutup lapak lebih awal, tak ingin menjadi saksi peristiwa yang mungkin berakhir dengan darah. Namun kakek itu tetap di tempatnya, duduk tenang seperti biasa, seolah badai yang akan datang hanyalah angin sore yang singgah sebentar. Dari kejauhan, suara motor besar meraung mendekat. Debu beterbangan, anak-anak berlari menyingkir. Rudy datang bersama anak buahnya, membawa aura ancaman yang begitu pekat. Ia turun dari motornya, menghisap rokok dalam-dalam, lalu membuangnya ke tanah tepat di depan lapak kakek Somad. "Nah, ini dia si orang tua sakti yang katanya berani nentang Rudy," ujarnya dengan senyum sinis. Orang-orang menonton dari kejauhan, sebagian mengintip dari balik tumpukan karung, sebagian lagi berdoa agar hari ini tak berakhir dengan tragedi. Kakek Somad memandangnya tanpa bicara. Ia lalu berdiri perlahan, tubuh ringkihnya tampak kontras dengan sosok Rudy yang kekar dan liar. "Nak, aku sudah bilang kemarin, aku tidak takut padamu, tapi aku kasihan padamu," ucapnya pelan, membuat wajah Rudy langsung berubah tegang. "Kasihan," bentaknya, "lo pikir gue ini siapa? Gue penguasa di sini, semua orang tunduk sama gue, termasuk lo, Kek." Ia menendang meja dagangan hingga tumpukan sayur beterbangan ke udara. Tapi aneh, meja itu tak roboh sepenuhnya, seperti ada sesuatu yang menahannya. Suara angin tiba-tiba menjadi berat. Daun-daun beterbangan dari arah timur, meski langit belum menunjukkan tanda hujan. Beberapa pedagang berbisik ketakutan, "Itu angin apa? Kok dingin banget?" Rudy menoleh ke sekeliling, tapi kakek itu masih berdiri diam,
matanya menatap dalam ke arah Rudy seperti menembus jantungnya. "Nak, aku tidak ingin melukaimu," kata sang kakek. "Tapi jika kau terus memaksa, takdir akan berbicara dengan caranya sendiri." "Cukup omong kosong, kek." Rudy mengangkat goloknya tinggi, mata golok itu memantulkan cahaya senja yang menyala bagai bara. "Hari ini, gua yang nentuin takdir lo," teriaknya, lalu menyerang tanpa ragu. Gerakannya cepat, tapi di mata kakek itu, semua terasa lambat. Dengan gerakan ringan, kakek Somad menangkis serangan itu hanya dengan tongkat kayu kecilnya. Dentuman logam dan kayu bergema, membuat debu berputar di udara. Rudy terkejut, goloknya terpantul, sementara kakek itu masih tegak berdiri tanpa bergeser sedikit pun. Keringat mulai membasahi pelipis Rudy. Ia menyerang lagi, kali ini bertubi-tubi, memukul, menebas, menghantam udara, namun tongkat kakek itu selalu lebih cepat. Setiap benturan memunculkan suara aneh, seperti dentuman halus yang bergetar ke dada penonton. Salah satu anak buah Rudy mundur ketakutan, "Bang, orang tua itu bukan manusia." Rudy mengabaikannya, matanya memerah, amarahnya menelan akal sehat. Dengan sisa tenaga, Rudy mengayunkan pukulan terakhir ke arah dada kakek Somad. Tongkat kayu itu kembali menangkis, dan entah bagaimana, tenaga pukulan Rudy justru memantul balik, menghantam dirinya sendiri. Ia terpental ke belakang, menabrak tumpukan peti buah, dan jatuh terkapar. Pasar mendadak hening, burung-burung di atap berterbangan. Kakek Somad berjalan perlahan mendekat, tongkatnya menapak pelan di tanah. "Sudah kukatakan, nak, aku tidak ingin melukaimu. Tapi kesombonganmu yang melukai dirimu sendiri." Rudy berusaha bangkit, tapi lututnya gemetar. Tatapan kakek Somad terasa menembus dadanya. "Apa kau manusia, atau setan?" bisiknya dengan suara parau. Kakek Somad hanya tersenyum, lalu menatap langit yang mulai gelap. "Aku hanyalah manusia yang belum selesai menebus dosaku," ucapnya lirih. "Dan mungkin, takdirmu adalah bagian dari penebusan itu." Sejak sore itu, pasar Sukamaju tak lagi sama. Suara tawar-menawar lenyap, digantikan bisik-bisik ketakutan yang menyelimuti setiap kios. Para pedagang tak berani menatap arah lapak kakek Somad, seolah tempat itu kini menjadi pusat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana Rudy, sang macan pasar, terpental oleh tongkat kecil milik kakek tua itu tanpa sentuhan keras, tanpa darah, tapi dengan kekuatan yang membuat udara seolah membeku. Bagi sebagian orang, itu bukan pertarungan biasa, itu keajaiban yang menakutkan. Malamnya, pos preman Rudy tampak muram. Anak buahnya duduk termangu, sementara Rudy sendiri hanya diam menatap goloknya yang kini terbelah dua. Urat di pelipisnya menegang, genggamannya bergetar. Ia merasa malu, marah, tapi di balik itu ada rasa lain yang lebih menghancurkan, takut. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah tenang kakek Somad muncul dalam pikirannya, bersama kalimat yang terus terngiang, "Kesombonganmu melukai dirimu sendiri." Kata-kata itu menamparkan jiwanya lebih keras dari pukulan manapun. "Bang, kakek itu aneh. Gue lihat sendiri, matanya nyala pas lo serang," ujar salah satu anak buahnya lirih. "Mungkin dia dukun, bang. Atau, arwah." Rudy membanting gelas di depannya, membuat semua terkejut. "Diam kalian, dia cuma manusia tua sok bijak. Besok malam gue kasih dia pelajaran biar gak sok suci di depan gue." Teriaknya dengan nada parau, tapi suaranya terdengar lebih seperti menakuti diri sendiri daripada orang lain. Keesokan harinya, pasar terasa semakin mencekam. Para pedagang memilih berjualan setengah hati. Mereka takut jika Rudy kembali mengamuk, atau kalau kakek itu menunjukkan kekuatannya lagi. Namun kakek Somad tetap berjualan seperti biasa, tenang, ramah, dan bahkan sempat membantu seorang bocah yang menjatuhkan dagangannya. Tidak ada rasa dendam sedikit pun di matanya. Ia hanya berkata pada bocah itu, "Jangan takut pada orang yang berbuat jahat, nak. Takutlah pada hati sendiri yang kehilangan belas kasih." Namun ketenangan itu hanya sesaat. Saat matahari condong ke barat, kabar menyebar cepat, Rudy menantang kakek Somad untuk duel terbuka malam purnama di tengah pasar. Para pedagang saling pandang, wajah mereka pucat. Tak seorang pun berani mencoba mencegah. Semua tahu, Rudy sedang kehilangan akal sehat. Malam purnama dikenal sebagai waktu di mana roh dan manusia berada di batas tipis, dan entah kenapa, kabar itu membuat bulu kuduk siapapun meremang. Menjelang malam, kakek Somad duduk di depan lapaknya yang sepi.
Ia menatap langit di mana bulan perlahan muncul di balik awan. Jadi ini akhirnya, ya, gumamnya lirih. Di genggamannya, tongkat tua itu tampak bergetar halus seolah merasakan sesuatu. Sudah lama aku menunggu takdir ini datang. Angin malam meniup pelan, membuat baju lusuhnya berkibar, menambah aura misterius yang membuat siapapun yang melihat merinding tanpa tahu sebabnya. Di sisi lain pasar, Rudy menyiapkan dirinya. Ia melilit kain merah di kepalanya, tanda siap bertarung. Matanya liar, tapi di dalamnya ada bayangan takut yang ia sembunyikan. Kalau gue gak ngalahin dia malam ini, gak ada yang bakal takut lagi sama Rudy Macan Pasar. Katanya dengan suara serak. Ia menatap bulan purnama yang menggantung di langit, terang, tapi terasa dingin dan mengancam. Dan ketika lonceng malam berbunyi, dua sosok itu pun berdiri berhadapan di tengah pasar kosong. Satu tua, tenang, membawa tongkat sederhana. Satu muda, liar, membawa golok berkarat dan kebencian. Di antara mereka hanya ada cahaya bulan dan hembusan angin malam. Rudy menggertakkan gigi, kakek Somad menatap dalam, dan pasar Sukamaju menahan napas. Malam purnama itu akan menjadi saksi, antara kesombongan dan kebijaksanaan, antara hidup dan kutukan yang belum selesai. Malam itu turun perlahan, menyelimuti Sukamaju dengan kabut tipis yang tak biasa. Udara dingin menggigit, seolah membawa pertanda buruk. Di pojok pasar, pos kecil yang biasa menjadi tempat para preman berkumpul kini hanya diterangi lampu bohlam redup. Rudy duduk di kursi reyot, memandangi golok barunya, tajam, berkilau, tapi di matanya seperti bayangan dari rasa takut yang berusaha ia tutupi. Asap rokok mengepul dari bibirnya, menari bersama bayang-bayang malam yang menekan dadanya semakin sesak. Anak buahnya duduk di lantai, tak banyak bicara. Mereka sudah mendengar kabar bahwa kakek Somad menerima tantangan duel malam purnama. Tapi semakin malam mendekat, semakin kuat rasa tak enak itu menjalar di dada mereka. "Bang, lo yakin mau ngelakuin ini?" tanya salah satu dari mereka dengan suara gemetar. Rudy melirik tajam. "Kau pikir gua takut sama kakek renta itu? Gua penguasa pasar ini, dan gak ada yang bisa ambil gelar itu dari gua," ucapnya sambil memukul meja hingga abu rokok berhamburan. Tapi di balik nada kerasnya, ada nada getar halus, nada yang hanya muncul dari hati yang berperang melawan ketakutan sendiri. Dari luar pos, angin tiba-tiba berhembus kencang. Tirai lusuh bergoyang, pintu berderit sendiri. Salah satu anak buah melompat panik. "Bang, kayak ada yang lewat," katanya terbata. Rudy berdiri, menatap keluar jendela. Di ujung jalan, samar-samar terlihat sosok tua berjalan perlahan di bawah sinar bulan. Jalannya pelan, tapi setiap langkahnya menghasilkan gema yang aneh, seperti suara kayu menekan tanah basah. Itu kakek Somad," bisik seseorang. Tapi begitu Rudy keluar untuk memastikan, sosok itu sudah menghilang, meninggalkan hanya kabut dan suara jangkrik yang tiba-tiba terhenti. "Mainan orang tua itu cuma trik," gumam Rudy, meski bulu kuduknya berdiri. Ia kembali ke dalam, mencoba menenangkan diri dengan meneguk minuman keras dari botol di tangannya. Namun entah kenapa, setiap kali ia menutup mata, wajah kakek Somad muncul jelas di benaknya, dengan tatapan yang tidak marah, tidak dendam, tapi penuh kasihan. Tatapan yang membuat Rudy merasa kecil, rapuh, dan kotor. "Kenapa dia lihat gue kayak gitu, ya?" gumamnya lirih, tak sadar air mata kecil menetes di pipinya. Tiba-tiba lampu bohlam berkedip. Suara angin berubah menjadi seperti bisikan, lembut tapi menusuk. "Waktunya hampir tiba, Nak." Suara itu tak begitu jelas, tapi Rudy mendengarnya seolah berbisik langsung di telinganya. Ia bangkit panik, menoleh ke sekeliling. "Siapa di situ?" teriaknya. Anak buahnya ketakutan, saling berpelukan di sudut ruangan. Lalu, dari arah pintu yang terbuka, tampak bayangan seseorang berdiri tegak, memegang tongkat kayu. Tapi ketika Rudy menghampiri, bayangan itu lenyap bagai asap tertiup angin. Rudy menendang pintu, menatap keluar dengan napas memburu. Bulan purnama menggantung tepat di atas pasar, sinarnya jatuh ke tanah seperti cahaya dingin dari dunia lain. Ia menggertakkan gigi, menatap ke arah lapak kakek Somad yang jauh di sana. "Baik, kek, kalau itu yang lo mau, malam ini gua datang," katanya parau. Ia meraih goloknya, lalu melangkah keluar tanpa menoleh lagi. Di belakangnya, anak-anak buahnya tak berani mengikut. Mereka hanya melihat punggung Rudy yang perlahan menghilang di balik kabut, menuju pusat pasar yang kini sunyi senyap.
Dari kejauhan, terdengar suara langkah tongkat berirama. Pelan tapi pasti, seolah dunia sedang menahan napas menunggu pertemuan dua jiwa yang telah ditakdirkan bertabrakan. Langit mendung, angin menderu, dan bulan purnama memantulkan cahaya pucat ke tanah pasar Sukamaju. Di sana, takdir mulai menulis ulang sejarah malam itu, antara manusia yang menantang maut dan jiwa tua yang belum selesai menunaikan penebusannya. Malam di pos preman menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang tidak akan bisa dilupakan siapapun yang masih hidup esok hari. Kabut malam belum juga pergi ketika suara langkah kaki Rudi bergema di sepanjang gang pasar. Ia melangkah perlahan, membawa golok di tangan kanan dan dendam di dada kiri. Setiap hembusan angin membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang aneh, seperti bau dupa tua yang terbakar. Di kejauhan, lapak kakek Somat tampak berdiri tenang, diterangi cahaya bulan yang seolah jatuh tepat di atasnya. Tidak ada satupun pedagang yang berani keluar malam itu, namun dari balik jendela rumah sekitar, mata-mata takut memperhatikan sosok Rudi yang berjalan menuju takdirnya sendiri. Di tengah perjalanan, langkahnya terhenti. Dari arah belakang, terdengar suara pelan memanggil namanya, "Rudi." Suara itu serak tapi lembut, seolah berasal dari masa lalu. Ia menoleh cepat, namun yang terlihat hanyalah kabut dan siluet samar seseorang berdiri jauh di ujung gang. "Siapa lo?" teriaknya, tapi sosok itu tidak menjawab, hanya mengangkat tongkatnya perlahan lalu lenyap tertelan kabut. Rudi menelan ludah, dingin menjalar dari tengkuknya ke ujung kaki. Ia menggenggam golok lebih erat dan melangkah lebih cepat, mencoba menepis ketakutan yang mulai menjerat pikirannya. Saat sampai di depan lapak, kakek Somat sudah duduk bersila di atas tikarnya. Di sampingnya, lampu minyak berpendar redup, memantulkan bayangan tubuhnya di dinding pasar yang lembab. "Aku tahu kau datang, Rudi," ucapnya tanpa membuka mata. "Kemarilah, duduklah sebentar sebelum amarahmu menelanmu bulat-bulat." Rudi mendengus sinis, tapi ada sesuatu dalam suara kakek itu, tenang, dalam, dan berat, yang membuat langkahnya tertahan. "Gue gak datang buat ngobrol, Kek. Gue datang buat ngabisin lo," jawabnya pelan tapi tegas. Kakek Somat membuka matanya perlahan. Tatapan itu menembus seperti cahaya yang menyorot hati terdalam. "Aku tahu siapa dirimu, Nak. Dan kau mungkin tak tahu siapa aku." Ia menunduk sebentar, lalu melanjutkan, "Dulu aku pernah seperti dirimu, penuh amarah, haus kekuasaan. Aku menghancurkan banyak orang demi rasa bangga. Sampai suatu hari, aku kehilangan semuanya, termasuk diriku sendiri." Rudi terdiam, tak paham arah pembicaraan itu. "Apa hubungannya sama gua?" tanyanya ketus. "Hubungannya besar," jawab sang kakek. "Karena akulah yang dulu membuat pasar ini berdarah." Kata-kata itu membuat Rudi terkejut. "Lo? Apa maksud lo?" Kakek Somat menatap jauh ke arah bulan, matanya berkilat seperti menahan beban masa lalu. "Aku adalah Somat Rawarontek, murid terakhir dari perguruan Surogentas yang terkutuk. Aku membunuh guruku sendiri demi ilmu abadi, ilmu yang membuat tubuhku tak bisa mati sebelum menunaikan penebusan. Itulah Rawarontek." Suara kakek itu rendah tapi menggema, seperti datang dari dua dunia sekaligus. Rudi mundur selangkah. "Jadi lo, manusia abadi?" tanyanya dengan suara bergetar. Kakek Somat tersenyum tipis. "Abadi bukan anugerah, Rudi. Itu kutukan. Aku hidup ratusan tahun menyaksikan keserakahan manusia yang tak pernah berubah. Dan malam ini, aku melihat diriku di dalam dirimu." Ia menghela napas panjang. "Tapi takdir memberiku satu kesempatan terakhir, menebus dosaku dengan menghentikan rantai kejahatan sebelum aku diizinkan mati." Rudi tak tahan lagi. Omong kosong semua itu. Ia berteriak keras, mencoba menutup telinganya, tapi setiap kata kakek itu terasa seperti pisau yang menusuk hati. Ia merasa marah, tapi juga takut karena entah kenapa, di dalam hatinya, ada bagian kecil yang percaya pada cerita itu. "Lo pikir gue bisa percaya?" Kakek Somat berdiri perlahan, tubuhnya tegap meski tua. "Percaya atau tidak, malam ini darahmu akan membuka jalan bagiku, atau menutup semuanya selamanya." Angin tiba-tiba berhembus kencang. Daun-daun kering berputar di sekitar mereka. Dari arah utara terdengar suara guntur menggelegar tanpa hujan. Langit seperti ikut menyaksikan. Rudi menggenggam goloknya kuat-kuat, sementara kakek Somat mengangkat tongkatnya yang tampak bersinar samar di bawah cahaya bulan. Di antara dua napas yang menahan gentar dan dendam, takdir mulai bergetar. Dan malam itu,
Untuk pertama kalinya, ilmu rawa rontek kembali bangkit dari tidur panjangnya. Pagi menyingsing dengan suasana pasar yang tak seperti biasanya. Orang-orang berbisik di antara lapak-lapak kosong, membicarakan kabar yang menyebar secepat angin malam tadi. Rudy si penguasa pasar menantang kakek Somad untuk duel hidup dan mati. Tidak ada yang tahu bagaimana kabar itu menyebar, tapi semua sepakat untuk satu hal, hari ini akan ada darah yang tumpah. Pedagang yang biasanya riuh kini hanya berdiri di balik tirai toko, menatap lapak sayuran sang kakek yang berdiri tenang di tengah kekosongan. Seolah pasar itu sendiri menahan napas, menunggu petaka yang tak terhindarkan. Rudy datang dengan langkah gagah, diiringi beberapa anak buahnya yang memasang wajah bengis. Bajunya terbuka di bagian dada, memperlihatkan tato bergambar macan yang meringkuk di kulitnya. Namun di balik tatapan garangnya, ada sesuatu yang lain, rasa gentar yang ia sembunyikan rapat-rapat. Suara langkah kakinya menggema di antara kios, menciptakan irama menakutkan. Mana kakek itu? Suaranya menggelegar, membuat burung-burung yang bertengger di atap beterbangan. Kakek Somad muncul perlahan dari balik tirai lapaknya. Ia mengenakan baju lusuh yang sama, tapi aura di sekelilingnya kini berbeda, tenang, tapi juga mengguncang jiwa. Tatapannya menembus Rudy seolah membaca isi hatinya. Aku sudah tahu kau akan datang, nak, ucapnya datar. Tapi sebelum kau mengangkat golok itu, tanyakan pada dirimu, apa yang sebenarnya ingin kau buktikan. Rudy menggertakkan giginya, gue gak butuh nasihat dari orang yang udah waktunya ke kuburan. Teriaknya, lalu menendang meja sayuran hingga terbalik. Sayur-sayuran berhamburan ke tanah seperti serpihan kehormatan yang diinjak. Sorak-sorai kecil terdengar dari anak buah Rudy, tapi perlahan mereda ketika kakek Somad hanya menatap sayuran yang berserakan tanpa marah sedikitpun. Ia berlutut, memungut seikat bayam yang kotor oleh tanah, lalu berkata pelan, dulu aku juga sering menghina hal-hal kecil seperti ini. Tapi tahukah kau, nak, kesombongan selalu menuntut harga. Kakek Somad berdiri tegak, tongkatnya menancap ke tanah hingga menimbulkan getaran kecil. Tanah di bawah kaki mereka berderak pelan, seolah ikut merasakan energi yang baru saja bangkit dari tubuhnya. Cukup bicara, Rudy menghunus goloknya tinggi-tinggi, kilatan logamnya memantul di matahari pagi yang baru muncul. Hari ini, pasar ini kembali jadi milik gue. Lo cuma penghalang yang kebetulan masih hidup. Ia melangkah maju cepat, mengayunkan golok ke arah dada sang kakek. Tapi di detik terakhir, kakek Somad menoleh sedikit, hanya sedikit, dan angin berputar di sekitar tubuhnya, membuat serangan Rudy meleset sejengkal. Golok itu menghantam udara kosong, tapi dari kekuatannya saja, udara di sekitarnya berdesir keras seperti letusan. Sorak terkejut terdengar, anak buah Rudy melangkah mundur. Rudy menatap tak percaya, sihir apa ini? Bentaknya, kakek Somad tak menjawab, hanya menatapnya dengan mata yang kini tampak bersinar samar. Ini bukan sihir, katanya pelan. Ini adalah hukum alam yang kau langgar dengan keserakahanmu. Dan alam, selalu menuntut keseimbangan. Ia mengangkat tongkatnya perlahan, dan seolah-olah waktu berhenti. Debu di udara berputar membentuk lingkaran di sekitar mereka berdua, arena tak terlihat antara hidup dan mati. Rudy berteriak marah, menyerang lagi, tapi setiap kali ia melangkah, tanah di bawah kakinya seperti menolak pijakannya. Angin berdesing, menerpa wajahnya hingga mata terasa perih. Namun ia tak berhenti, harga dirinya sebagai penguasa pasar tak mengizinkan ia kalah dari kakek tua renta. Lo pikir lo bisa ngalahin gue cuma dengan omong kosong? Ia mengangkat golok terakhir kali, berlari dengan amarah membara. Kakek Somad menunduk sejenak, berbisik pelan seperti berbicara pada arwah yang tak terlihat. Guru, beri aku izin menebus dosaku. Saat Rudy mendekat, ia mengayunkan tongkatnya ke tanah, dan suara dentuman keras menggema di seluruh pasar. Tanah bergetar, angin berputar liar, dan cahaya aneh melesat dari tongkat itu, menabrak tubuh Rudy hingga terpental jauh ke belakang. Tubuhnya menghantam tembok keras dan terdiam. Hening, semua orang yang menonton terdiam tak berani bernafas. Dari sela kabut debu yang masih menari, kakek Somad berdiri tegak, menatap sosok Rudy yang mulai bangkit dengan mata penuh kebencian. Belum berakhir, Kek, belum. Desis Rudy dengan suara berat. Kakek Somad menatapnya dalam-dalam. Kalau begitu, mari kita lanjutkan, sampai salah satu dari kita tak lagi berdiri. Dan pagi itu, pasar yang biasanya ramai berubah menjadi arena pertarungan dua dunia, dunia manusia biasa, dan dunia arwah yang haus penebusan.
Pasar yang biasanya dipenuhi suara tawar-menawar kini menjadi lautan sunyi. Hanya angin yang menderu, membawa aroma tanah dan asap dupa yang entah dari mana asalnya. Di tengah lapak yang porak-poranda, Rudy dan kakek Somad berdiri saling berhadapan, keduanya terpaku oleh tekad yang tak bisa lagi dibendung. Mata Rudy menyala dengan amarah, sementara tatapan kakek Somad seperti lautan dalam, tenang di permukaan, tapi menyimpan badai di bawahnya. Langit tiba-tiba gelap, awan menggulung menutupi matahari, seolah alam sadar bahwa pertarungan ini bukan sekadar antara dua manusia, melainkan antara dosa dan penebusan. Rudy meraung, menyalurkan seluruh tenaga dan kebencian yang pernah ia simpan. Goloknya diayunkan dengan kecepatan gila, memecah udara dan menimbulkan kilatan cahaya seperti petir kecil. Setiap tebasannya menghantam udara dengan kekuatan luar biasa hingga ubin pasar terbelah. Namun, setiap kali senjata itu hampir menyentuh kakek Somad, tubuh sang kakek seolah menghilang, menyatu dengan bayangan dan muncul kembali di sisi lain. Gerakannya bukan seperti manusia, tapi seperti roh yang menari di antara dua dunia. "Kenapa lo ngelawan, kek?" teriak Rudy, frustrasi. "Kalau lo emang sakti, kenapa masih hidup miskin, jualan sayur di pasar? Kenapa gak lo rebut dunia ini sekalian?" Kakek Somad berhenti, memandangi Rudy dengan tatapan sayu. "Karena dunia yang direbut dengan darah, tak pernah memberi kedamaian," ucapnya pelan. "Aku pernah mencobanya, aku punya segalanya, uang, kuasa, ilmu, dan kebanggaan. Tapi semua itu cuma membuatku mati berkali-kali, tanpa pernah benar-benar mati. Itulah rawa rontek, Rudy, ilmu yang mengikat jiwaku dalam penyesalan tanpa akhir." Rudy tertawa keras, tawa yang lebih mirip jeritan. "Omong kosong, lo cuma orang tua yang takut mati." Ia menubruk maju, menghujamkan golok ke dada kakek Somad. Kali ini, serangan itu tepat sasaran, goloknya menembus tubuh sang kakek. Darah mengucur, tapi anehnya, tidak merah. Warnanya hitam pekat, berasap seperti terbakar. Kakek Somad terhuyung, namun tidak roboh. Ia menatap luka di dadanya, lalu memandang Rudy dengan mata yang mulai memancarkan cahaya aneh. "Sekarang kau sudah tahu, nak, bahwa kematian bukan hal yang bisa kau pahami." Tubuh kakek Somad tiba-tiba memancarkan sinar kebiruan, dan luka di dadanya menutup perlahan. Udara bergetar hebat, membuat anak buah Rudy yang menonton dari kejauhan berlari ketakutan. Bayangan arwah-arwah muncul di sekitar mereka, berwujud samar seperti asap putih yang melingkar di udara. Suara lirih seperti bisikan terdengar, memanggil nama Somad, seakan menuntutnya untuk menyelesaikan penebusan. "Guru, muridmu datang dengan penyesalan," gumamnya pelan, lalu mengangkat tongkat tinggi-tinggi. Dari ujungnya, cahaya putih menyilaukan, memancar. Rudy berteriak marah dan melompat ke depan, menebas lagi dengan kekuatan terakhirnya. Tapi sebelum golok itu menyentuh tubuh sang kakek, tongkat Somad menghantam tanah dan dentuman besar terjadi. Cahaya putih menyebar seperti gelombang air, menyapu seluruh pasar. Rudy terhantam mundur keras, tubuhnya terbanting ke tumpukan kayu, goloknya terlempar jauh. Suara arwah-arwah itu semakin keras, berputar di atas langit, membentuk pusaran cahaya yang menyilaukan. Kakek Somad berjalan perlahan ke arah Rudy yang terkapar. Ia menatap pemuda itu dengan pandangan iba, bukan kebencian. "Kau masih muda, nak. Tapi hatimu sudah terlalu gelap. Aku hanya bisa menghapus satu dosa hari ini, dosaku sendiri." Ia mengangkat tongkatnya sekali lagi, lalu menancapkannya ke tanah di samping Rudy. Seketika, cahaya besar meledak keluar, dan tubuh kakek Somad mulai larut menjadi abu bercahaya, seperti kabut yang perlahan lenyap diterbangkan angin. Ketika cahaya itu padam, pasar kembali sunyi. Rudy tergeletak di tanah, napasnya berat. Ia menatap ke arah tongkat yang kini patah dua, dan di sekitarnya hanya tersisa abu yang berkilau halus, bekas keberadaan kakek Somad. Angin berhembus lembut membawa abu itu ke langit, sementara Rudy memejamkan mata, setetes air jatuh di pipinya entah dari luka atau penyesalan. Di kejauhan, langit mulai merekah kembali, dan cahaya matahari pagi menembus awan gelap, menerangi pasar yang baru saja menyaksikan duel dua jiwa, yang satu menebus dosa, yang lain baru memulainya. Pagi itu, sinar matahari menembus celah atap pasar yang rusak, memantulkan cahaya ke tubuh Rudy yang masih tergeletak di tanah. Ia perlahan membuka matanya, tubuhnya terasa berat seperti ditindih batu. Di sekitarnya, pasar sudah kembali tenang, tapi udara masih menyisakan aroma aneh, bau besi terbakar bercampur dupa tua. Ia mencoba bangkit,
namun tubuhnya gemetar hebat. Saat menatap tangannya, matanya membelalak, urat-urat di bawah kulitnya berwarna hitam pekat, berdenyut seperti hidup. "Apa yang terjadi dengan gue?" Suaranya serak, nyaris tak terdengar. Ia menatap ke arah abu kakek Somat yang masih berkilau di tanah. Angin bertiup pelan, mengangkat sisa-sisa abu itu ke udara, dan untuk sesaat, Rudy mendengar suara lembut berbisik di telinganya, "Penebusan belum selesai, Rudy." Ia menoleh cepat, tapi tak ada siapapun. Suara itu hilang bersama hembusan angin, menyisakan keheningan yang mencekam. Ia menatap langit, dan seolah dunia di sekitarnya berubah, warna-warna jadi pucat, udara jadi dingin, dan dari balik bayangan, sosok-sosok samar seperti arwah terlihat menatapnya dari kejauhan. Rudy mundur beberapa langkah, napasnya memburu. Gue gak gila, ini cuma mimpi," katanya tergagap. Tapi ketika ia melihat bayangannya di genangan air, ia terdiam membeku. Bayangan itu bukan miliknya, bukan wajah manusia. Matanya hitam tanpa pupil, dan di dahinya muncul guratan aneh seperti tulisan kuno. Ia menjerit dan menendang genangan air itu, tapi air malah memantulkan sosok kakek Somat berdiri di belakangnya. Tidak semua kutukan bisa lenyap dengan kematian, suara itu bergema di kepalanya. Hari berganti malam, Rudy bersembunyi di gubuk kosong di pinggiran pasar. Ia mencoba tidur, tapi setiap kali memejamkan mata, mimpi buruk datang. Ia melihat dirinya berdiri di tengah padang hitam, dikelilingi bayangan arwah yang menangis dan memanggil namanya. Salah satu arwah, berwajah seperti kakek Somat, mengulurkan tangan dan berkata, "Sekarang giliranmu menanggung dosa yang tersisa." Rudy terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuh, lalu menatap tangannya lagi. Kali ini, kulit di lengannya mulai berubah pucat keabu-abuan. Keesokan harinya, ia mencoba keluar dari pasar. Tapi setiap langkah yang ia ambil, orang-orang yang lewat menatapnya aneh. "Lihat tuh, matanya hitam," bisik seseorang. Seorang ibu bahkan menjerit ketakutan. Rudy panik dan menatap wajahnya di kaca toko. Benar saja, matanya benar-benar berubah. Warna hitam menguasai bola matanya sepenuhnya, seperti lubang gelap yang menyedot cahaya. Ia menghantam kaca itu dengan marah, pecahannya memantul di tanah seperti ratusan mata kecil yang menatap balik dirinya. Saat malam kembali turun, suara langkah-langkah berat terdengar di gang belakang pasar. Rudy tahu itu bukan manusia. Suara itu datang dari dalam tanah, pelan tapi pasti, mendekat. Ia memegang goloknya, tapi kini senjata itu terasa dingin seperti es, seolah menolak disentuh. "Kakek Somat!" teriaknya keras, suaranya menggema di antara tembok pasar. "Kalau lo masih di sini, tunjukin diri lo. Jangan siksa gue kayak gini." Namun yang menjawab bukan suara manusia, melainkan bisikan ratusan arwah, bersahut-sahutan memanggil namanya. Dari kegelapan, bayangan kakek Somat muncul perlahan. Bukan lagi tubuh manusia, melainkan sosok arwah bercahaya dengan wajah penuh ketenangan. "Aku tidak menyiksamu, Rudy," katanya lembut. "Ilmu rawa rontek tidak menghilang begitu saja. Ia mencari wadah baru, dan kau telah membangunkannya." Tubuh Rudy gemetar hebat. Lo maksudnya, sekarang gue?" Suara kakek Somat menggemakan jawabannya, "Ya, Rudy. Kau adalah rawa rontek yang baru." Rudy menatap tangannya yang kini bergetar hebat. Tubuhnya mulai memancarkan cahaya samar kebiruan seperti milik kakek Somat dulu. Angin berputar di sekelilingnya, membawa suara-suara arwah yang kini memanggil dengan nada lembut, bukan marah. Namun Rudy hanya bisa menunduk, air matanya jatuh satu persatu. "Gue gak mau abadi, gue cuma pengen hidup normal," ucapnya lemah. Kakek Somat mendekat, menyentuh pundaknya dengan cahaya. "Maka carilah penebusanmu sendiri. Hancurkan dosa, bukan manusia." Lalu cahaya tubuh sang kakek perlahan memudar, meninggalkan Rudy seorang diri di tengah pasar kosong. Angin berhenti, dunia terasa hening, hanya satu kalimat menggema di benaknya. Abadi bukan anugerah, tapi kesempatan kedua. Langit sore di atas pasar tampak kelabu, seolah enggan menatap dunia yang telah ternoda. Rudy berjalan perlahan di antara lapak-lapak yang kosong, membawa tubuh yang kini bukan sepenuhnya manusia. Setiap langkahnya meninggalkan jejak bayangan tipis di tanah, seperti kabut yang hidup. Ia bisa merasakan sesuatu yang berbeda di dalam dirinya, denyut kekuatan aneh yang tak pernah padam, bergetar di balik dadanya. Tapi bersamaan dengan itu, datang pula bisikan-bisikan halus di telinganya. Suara orang-orang yang dulu ia sakiti, memanggil namanya dengan nada getir. "Rudy, balaslah dosa kami,
tebuslah darah kami. Malam datang cepat. Rudy duduk di bawah lampu jalan yang berkelap-kelip, menatap golok lamanya yang kini tampak kusam. Ia teringat semua wajah yang pernah ia pukuli, pedagang yang ia paksa bayar upeti, bahkan anak kecil yang ia hardik hanya karena lewat di jalannya. Semua kenangan itu menyesak, membuat dadanya berat. Kakek Somad benar, gumamnya lirih, abadi bukan anugerah, tapi hukuman yang menunggu disembuhkan. Angin malam meniup rambutnya, dan untuk pertama kalinya, ia merasa takut pada keabadian itu sendiri. Tiba-tiba, dari balik gelap gang pasar, terdengar jeritan wanita. "Tolong, lepaskan aku!" Suara itu menggema di antara kios, memantul di dinding lembab. Rudy refleks berdiri, naluri lamanya sebagai preman kembali tergerak, tapi kini bukan untuk berkuasa, melainkan untuk melindungi. Ia berlari mengikuti suara itu, dan di ujung gang, ia melihat 3 pria muda tengah menyeret seorang perempuan pedagang menuju kegelapan. "Lepasin dia!" bentaknya keras. Ketiganya menoleh, wajah mereka kaget seketika melihat siapa yang datang. "Rudy, gue kira lo udah mati," seru salah satu dari mereka. "Mundur setapak." Tapi Rudy hanya menatap dengan mata gelapnya yang berpendar samar. "Mati," ujarnya lirih, "mungkin, tapi sekarang gue hidup untuk hal lain." Ia melangkah mendekat, dan saat bayangannya menyentuh tanah di dekat mereka, angin berputar tiba-tiba, membuat daun dan debu beterbangan. Para pria itu mencoba kabur, tapi langkah mereka tertahan seperti diinjak oleh bayangan yang berat. "Ampun, Bang, kami cuma," kata mereka tergagap, namun sebelum kalimat selesai, bayangan Rudy menelan sosok-sosok itu. Hening, beberapa detik kemudian, Rudy berdiri sendirian. Tak ada tanda mayat, hanya 3 bayangan yang kini melekat di dinding pasar, diam tanpa wujud. Ia menatap tangannya sendiri, gemetar. "Apa yang gue lakuin barusan?" bisiknya ngeri. Tapi sebelum ia sempat menyesal, suara lembut terdengar di telinganya, suara kakek Somad. "Kekuatanmu akan menelan apa yang jahat, bila hatimu jujur. Jangan takut, Rudy. Kau tak membunuh, kau menyeimbangkan." Air mata Rudy jatuh tanpa ia sadari. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa darah yang mengalir di tubuhnya bukan hanya milik preman pasar, tapi milik sesuatu yang lebih besar. Wanita yang ia selamatkan itu menatapnya ketakutan, lalu perlahan berkata, "Terima kasih, tapi siapa kau sebenarnya?" Rudy menatapnya dengan mata yang mulai redup, dan menjawab lirih, "Cuma orang yang dulu salah jalan." Ia berbalik, meninggalkan gang itu tanpa jejak, tapi udara di sekitarnya kini lebih tenang, seolah roh-roh yang tadi gelisah akhirnya mendapatkan kedamaian. Beberapa hari kemudian, kabar aneh menyebar di pasar. Orang-orang bercerita tentang bayangan seorang pria yang melindungi pedagang kecil di malam hari, muncul dari kabut dan menghilang tanpa suara. Sebagian bilang itu arwah kakek Somad, sebagian lain percaya itu Rudy yang bangkit lagi. Tapi tak ada yang tahu pasti, karena setiap kali mereka mencoba mencari sosok itu, hanya terdengar suara langkah berat dan bisikan pelan yang berkata, "Penebusan belum selesai." Rudy kini bukan lagi penguasa pasar dengan tangan besi. Ia menjadi bayangan penjaga, mengembara di antara manusia dan arwah, menebus satu dosa di setiap malam yang sunyi. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu, selama dunia masih menyimpan keserakahan, rawa rontek akan selalu hidup di tubuh seseorang yang masih berani menebus dosa. Beberapa minggu telah berlalu sejak malam di mana Rudy menyelamatkan perempuan itu. Pasar kini kembali ramai, tapi suasana di dalamnya berbeda. Pedagang bercerita dengan berbisik, seolah takut kalau suara mereka bisa memanggil sesuatu. Setiap malam, ada bayangan melintas di atap pasar, kata seorang lelaki tua. Kadang terdengar suara langkah, tapi gak ada wujudnya. Banyak yang percaya itu roh penjaga, tapi di antara cerita itu, ada pula bisikan gelap bahwa bayangan itu bukan pelindung, melainkan arwah pendendam. Dan di tengah semua cerita itu, Rudy berjalan pelan, membawa beban yang semakin berat di hatinya. Ia kini hidup dalam diam, bersembunyi di bangunan tua di belakang pasar. Setiap malam, tubuhnya mulai bergetar ketika bulan naik ke langit. Urat-urat hitam di tangannya berdenyut makin kuat, seolah menuntut darah untuk ditebus. "Kenapa kekuatan ini terus tumbuh, bahkan tanpa gue mauin?" gumamnya sambil menatap goloknya yang kini tampak retak dan berlumur kabut. Ia mencoba menahan perubahan itu, tapi setiap kali ada kejahatan terjadi di sekitar pasar, tubuhnya seakan bergerak sendiri. Seperti ada roh di dalam dirinya yang memaksa keluar. Suatu malam,
Ketika ia menelusuri jalan sempit di belakang kios, suara langkah kaki lain mengikuti. Ia berhenti, tapi langkah itu juga berhenti. "Siapa di sana?" serunya, matanya mulai bersinar samar. Dari balik gelap, muncul 3 pria berpakaian serba hitam. Wajah mereka ditutupi kain, tapi simbol di dada mereka jelas terlihat. Gambar mata ular berwarna merah. "Akhirnya kita menemukannya," kata salah satu dari mereka dengan suara dingin. "Rudy, pewaris Rawa Rontek, atas nama perguruan Surogentas, kami datang untuk mengambil darahmu." Rudy mundur selangkah, matanya menyipit. "Perguruan Surogentas, bukannya itu tempat asal kakek Somat dulu?" tanyanya. Pria itu tertawa rendah. "Benar, tapi dia bukan murid terakhir seperti yang dia kira. Kami adalah bayangan yang ditinggalkannya, dan darahnya kini mengalir di tubuhmu." Ucapan itu membuat jantung Rudy berdegup kencang. Ia menggenggam goloknya, tapi senjata itu mendadak terasa berat. Suara di kepalanya mulai bergema, suara kakek Somat. "Rudy, jangan biarkan mereka membangkitkan inti Rawa Rontek. Itu akan menghancurkan dunia roh dan dunia manusia. Pertarungan pun tak bisa dihindari." Rudy menebas cepat, goloknya membelah udara dan menimbulkan ledakan cahaya kebiruan. Tapi ketiga pria itu bergerak secepat bayangan, tubuh mereka seperti kabut yang hidup. Serangan Rudy hanya menyentuh udara. Salah satu dari mereka berhasil menancapkan pisau pendek ke lengannya. Saat darahnya menetes ke tanah, tanah itu bergetar hebat. Bayangan dari Rudy tiba-tiba tumbuh panjang, membentuk sosok-sosok menyeramkan yang menyerang balik dengan kekuatan liar. Benturan energi gelap dan cahaya biru membuat dinding-dinding pasar bergetar. Kaca pecah, atap bergoyang, dan udara di sekitarnya dipenuhi teriakan roh-roh yang bangkit tanpa kendali. Salah satu dari penyerang berteriak ketakutan, dia belum sepenuhnya manusia. Rawa Ronteknya hidup, tapi 2 lainnya bertahan, mencoba menyalurkan kekuatan dari simbol di dada mereka. Mereka memancarkan aura merah pekat yang menembus bayangan Rudy, membuat tubuhnya terhuyung. Rudy menggertakkan gigi. "Kalau kalian mau darah ini, ambil sekalian semua." Ia menghantam tanah dengan goloknya sekuat tenaga. Ledakan besar terjadi, cahaya hitam dan biru bertubrukan, memecah malam jadi siang sekejap. Ketika debu mereda, 2 dari 3 pria itu sudah lenyap, menjadi abu yang melayang ke udara. 1 orang tersisa, berlutut di tanah dengan wajah hancur ketakutan. "Kau, bukan manusia lagi," katanya terengah. "Kau, inti Rawa Rontek itu sendiri." Sebelum Rudy sempat mendekat, pria itu melarikan diri ke dalam kegelapan, meninggalkan jejak darah dan simbol ular yang kini berkilau di tanah. Rudy berdiri terengah, matanya menatap langit yang kini memancarkan sinar merah. Udara di sekitarnya terasa berat, seolah dunia sedang retak perlahan. Di kepalanya, suara kakek Somat bergema lagi, lebih tegas dari sebelumnya. "Rudy, darahmu telah membuka jalan bagi kegelapan yang lama terkunci. Kau harus menutupnya, sebelum Surogentas bangkit kembali." Dan malam itu, di bawah bulan yang berselimut awan merah, Rudy sadar perjuangannya belum berakhir. Ia bukan hanya penjaga pasar lagi. Kini, ia adalah satu-satunya penghalang antara dunia manusia dan dunia roh. Kabut merah masih menggantung di langit pagi itu, tanda bahwa batas dunia roh belum tertutup sepenuhnya. Rudy terbangun di tengah reruntuhan, tubuhnya lemah, napasnya pendek. Luka di dadanya masih berdenyut, bercahaya biru samar, sisa benturan dengan Ki Jagabaya. Tapi anehnya, ia masih hidup. "Kenapa, aku belum mati?" gumamnya pelan. Suara lembut menjawab dari arah belakang, "Karena darahmu bukan darah manusia biasa, Rudy." "Itu darahku." Rudy menoleh pelan, dan di hadapannya berdiri sosok kakek Somat, tapi kali ini bukan dalam bentuk arwah, melainkan seperti hidup kembali. Rudy terperanjat. "Kakek, tapi, bukankah kakek sudah?" Suara kakek Somat memotongnya dengan tenang. "Ya, tubuhku sudah mati, tapi jiwaku tak pernah pergi. Ada rahasia yang belum sempat aku ceritakan, cucuku." Ia menatap langit yang memerah. "Ilmu Rawa Rontek, bukan sekadar jurus untuk hidup abadi. Ia adalah penyatu 2 dunia, roh dan raga. Aku dulu menciptakannya untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan dan kematian. Tapi murid pertamaku, Ki Jagabaya, mengubahnya menjadi alat keserakahan. Dia ingin menguasai roh, bukan menuntunnya pulang." Rudy mengepalkan tangan, matanya mulai berkaca. "Jadi, semua ini karena kesalahan kakek." Kakek Somat menunduk perlahan, wajahnya dipenuhi sesal. "Ya, Rudy,
Kesalahanku adalah menciptakan sesuatu yang terlalu kuat untuk manusia. Ilmu itu lahir dari darahku sendiri, darah yang pernah kupersembahkan dalam ritual kuno Rawa Rontek. Karena itu, saat kau menolongku dulu di pasar, sebagian jiwaku berpindah padamu. Kau sekarang membawa dua roh dalam satu tubuh, rohku dan rohmu sendiri. Angin berhembus kencang, membawa aroma tanah dan darah. Di kejauhan terdengar suara gong bergema 3 kali, tanda kebangkitan para pewaris Surogentas. Kakek Somat menatap tajam ke arah gunung di utara. Mereka akan bangkit di sana. Di puncak Gunung Liyung, tempat aku dulu menyegel inti Rawa Rontek. Jagabaya hanya pembuka gerbang, tapi di baliknya ada sesuatu yang lebih jahat, roh iblis Kalagni, sumber dari semua ilmu keabadian. Rudi terdiam, menatap tangan yang kini bergetar hebat. Kalau aku bawa darah Rawa Rontek di tubuhku, berarti mereka akan mencariku. Kakek Somat mengangguk pelan. Benar, kau adalah kunci terakhir, cucuku. Tapi ingat, Rawa Rontek tidak bisa dihancurkan dengan kekuatan. Ia hanya bisa dilenyapkan jika pemiliknya rela melepasnya dengan ikhlas. Ucapan itu membuat dada Rudi terasa berat. Jadi, kalau aku ingin menutup segelnya, aku harus mati. Suara kakek Somat bergetar, tidak mati, tapi melepaskan hidupmu sepenuhnya. Menjadi jembatan antara dua dunia. Itu jalan akhir dari Rawa Rontek sejati. Hening, hujan mulai turun, membasahi tanah yang mulai mereka oleh kekuatan bawah bumi. Rudi menatap goloknya yang kini bercahaya biru terang. Di permukaannya terpantul dua wajah, dirinya dan kakek Somat, menyatu dalam pantulan air. Kakek, kalau memang ini takdirku, aku akan jalani. Tapi izinkan aku mengakhiri semuanya dengan cara manusia, bukan roh. Ia menggenggam golok itu kuat-kuat, tekadnya membara di mata yang sudah tak lagi tampak takut. Kakek Somat menatap cucunya dengan mata berkaca. Kau benar-benar darahku, Rudi. Aku tidak akan menahanmu lagi. Ia lalu menepuk dada sendiri, dan cahaya dari tubuhnya mengalir masuk ke tubuh Rudi seperti aliran sungai spiritual. Bawalah seluruh warisan Rawa Rontek ini. Jadilah penutup kutukan yang aku mulai. Dan ingat, hanya hatimu yang bisa menentukan akhir dari segalanya. Tubuh kakek Somat mulai memudar, berubah menjadi ribuan cahaya kecil yang berterbangan ke langit, seolah berpamitan pada dunia. Rudi berlutut, menggenggam golok dengan air mata mengalir di wajahnya. Aku janji, Kek, aku akan pastikan tak ada lagi darah yang tertumpah karena ilmu ini. Di atasnya, cahaya merah langit mulai retak, seolah membuka jalan menuju pertempuran terakhir. Jauh di utara, puncak Gunung Liyung mulai bersinar merah menyala, dan dari dalamnya terdengar suara tawa yang dalam, menggelegar seperti petir dari neraka. Kalagni telah terbangun, langit malam di atas Gunung Liyung terbakar merah darah, seolah neraka sedang menatap dunia manusia dari celah awan. Angin berhembus panas, membawa aroma belerang dan suara bisikan roh-roh yang tertahan di antara dua dimensi. Di kaki gunung, Rudi berdiri tegak dengan mata menatap puncak yang berputar seperti pusaran api. Di tangannya, golok Rawa Rontek bergetar hebat, menyala biru seperti nyawa yang menolak padam. Inilah akhir dari semua penderitaan, gumamnya lirih, langkah demi langkah menaiki jalan curam yang pernah dilalui oleh kakek Somat puluhan tahun silam. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti melangkah di atas bara. Di kanan kiri jalan, batu-batu hitam mulai retak, mengeluarkan api kecil. Di balik kabut tebal, bayangan manusia tampak berjalan beriringan, para arwah murid Surogentas yang dulu mati karena keserakahan mereka sendiri. Mereka menatap Rudi dengan mata kosong, wajah mereka seolah berbisik, kau akan jadi kami. Rudi menatap lurus ke depan, hatinya teguh. Kalau aku harus jadi korban untuk menghentikan kalian, biarlah begitu. Tapi dunia tak boleh kalian kuasai. Di tengah perjalanan, tanah bergetar keras. Dari jurang di sampingnya, muncul sosok raksasa hitam dengan tanduk menyala, roh Kalagni. Tubuhnya besar seperti gunung kecil, matanya dua bola api, dan suaranya menggelegar menembus dada. Manusia bodoh, kau pikir bisa menutup pintu abadi yang sudah kubuka? Aku adalah awal dan akhir dari semua jiwa. Suara itu membuat udara bergetar, tapi Rudi hanya menggenggam goloknya lebih erat. Kau bukan abadi, Kalagni. Kau cuma roh yang lupa bagaimana rasanya jadi manusia. Dengan teriakan lantang, Rudi melompat ke arah iblis itu, menebas udara dengan cahaya biru yang membelah langit. Serangan pertama mengenai dada Kalagni, menimbulkan luka kecil, tapi luka itu langsung menutup kembali. Hahaha, darah Somat memang kuat,
tapi tidak cukup untuk menghancurkanku. Kalagni mengayunkan lengannya, menciptakan badai api yang menghantam Rudy hingga terhempas ke batu. Tubuhnya terbanting keras, darah muncrat dari bibirnya, tapi matanya tetap terbuka, penuh amarah dan tekad. Dalam kepedihan itu, terdengar lagi suara kakek Somat dari dalam jiwanya, lembut namun kuat, "Rudy, jangan lawan dengan amarah. Ingat apa yang kukatakan, rawa rontek sejati bukan membunuh, tapi melepaskan." Rudy memejamkan mata sejenak, menahan rasa sakit. Ketika ia membukanya lagi, cahaya biru di sekeliling tubuhnya berubah, bukan lagi seperti api, tapi seperti air yang mengalir lembut. "Kalau rawa rontek lahir dari darah dan roh, maka aku akan kembalikan keduanya pada asalnya." Ia berdiri, menancapkan golok ke tanah, dan bumi mulai bergetar. Dari dalam tanah, muncul ribuan cahaya kecil, roh-roh yang dulu terikat oleh kekuatan rawa rontek. Mereka berputar mengelilingi Rudy, bersatu menjadi pusaran cahaya suci yang naik ke langit. Kalagni meraung kesakitan, tubuhnya mulai meleleh oleh cahaya itu. "Tidak, kau melepaskan jiwa-jiwa itu. Mereka milikku." Rudy berteriak dengan suara yang menggetarkan langit, "Mereka bukan milik siapapun. Jiwa tidak diciptakan untuk diperbudak." Ia mengangkat goloknya tinggi, dan dengan hentakan terakhir, menebas lurus ke dada Kalagni. Ledakan cahaya biru dan merah memecah malam. Gunung Liung bergetar hebat, puncaknya runtuh, dan cahaya besar menjulang ke langit, menembus awan hingga langit kembali cerah. Dalam cahaya itu, tubuh Rudy perlahan menghilang. Ia tersenyum, matanya menatap langit yang kini biru tenang. "Kakek, akhirnya aku mengerti. Keabadian bukan tentang tak mati, tapi tentang meninggalkan kebaikan yang tak pernah padam." Suaranya perlahan hilang bersama kabut terakhir. Dan ketika fajar menyingsing di Gunung Liung, hanya tersisa golok rawa rontek yang tertancap di tanah, dingin, tenang, dan diam. Di sekitarnya, bunga-bunga liar bermekaran, seolah bumi sendiri sedang berdoa untuk jiwa seorang cucu yang menebus dosa masa lalu keluarganya. Dari kejauhan, suara pasar kembali terdengar, kehidupan berjalan lagi, seolah dunia diberi kesempatan kedua. Fajar menyinari dunia yang baru saja diselamatkan. Gunung Liung kini hanya tinggal puing dan debu, namun di atas tanah yang hangus, bunga-bunga liar tumbuh dengan warna mencolok, merah, biru, dan putih. Di tengahnya, golok rawa rontek masih tertancap tegak, dingin namun memancarkan cahaya lembut. Tak ada lagi aroma darah, tak ada bisikan roh, hanya kedamaian yang terasa menyelimuti seluruh lembah. Orang-orang desa yang dulu takut mendekat kini mulai datang satu persatu, menatap tempat itu dengan penuh haru. Mereka tak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi mereka tahu, seorang lelaki telah mengorbankan segalanya demi mereka. Di pasar, kehidupan perlahan kembali. Para pedagang membuka lapak, anak-anak berlarian, dan tawa mulai terdengar lagi. Tapi ada sesuatu yang berbeda, suasana terasa lebih hangat, seolah ada roh pelindung yang menjaga dari balik bayangan. Di tengah keramaian itu, seorang ibu tua menatap langit sambil berbisik, "Rudy, semoga kau tenang di alam sana." Ia adalah wanita yang dulu diselamatkan Rudy dari para preman. Air matanya menetes saat melihat seekor burung gagak putih terbang melintasi langit, burung yang tak pernah muncul sebelumnya, namun terasa seperti pertanda kehadiran seseorang. Malam harinya, di tengah pasar, seorang anak kecil menemukan sesuatu di bawah tenda tua tempat kakek Somat dulu berjualan sayur. Sebuah gulungan kain, terbungkus rapi dengan benang emas. Saat dibuka, di dalamnya tertulis kalimat kuno, "Rawa rontek sejati adalah jiwa yang hidup dalam kebaikan, bukan tubuh yang menolak kematian." Anak itu menatap tulisan itu lama, lalu menatap ke arah gunung yang jauh di utara. "Kakek Somat, siapapun kau, aku akan meneruskan kisahmu." Tahun demi tahun berlalu, pasar itu menjadi tempat ziarah, disebut orang sebagai Pasar Rawa Rontek, tempat di mana roh penjaga pernah menumpahkan darahnya untuk kedamaian manusia. Golok peninggalan Rudy kini tersimpan di kuil kecil di kaki Gunung Liung, dijaga oleh keturunan para pedagang yang dulu mengenalnya. Mereka percaya, selama golok itu tetap di tempatnya, dunia manusia dan dunia roh akan tetap seimbang. Kadang, di malam tertentu, ada cahaya biru samar muncul dari bilahnya, tanda bahwa roh Rudy masih berjaga. Legenda Rudy sang penjaga pasar menyebar ke seluruh penjuru negeri. Orang-orang menceritakan kisahnya dari mulut ke mulut, tentang seorang preman yang bertobat, tentang seorang kakek sakti yang menyembunyikan rahasia, dan tentang pertarungan antara kehidupan dan keabadian yang hampir memusnahkan dunia.
Tapi bagi para tetua pasar, kisah itu bukan sekadar legenda, mereka bersumpah pernah mendengar langkah kaki berat Rudy di malam sunyi, dan suara bisikan lembut, "Jagalah keseimbangan." Pada suatu malam di bawah bulan purnama, seorang pemuda asing datang ke kuil itu. Ia berlutut di depan golok rawa rontek, menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Namaku Daru, dan aku ingin belajar apa itu keseimbangan." Saat ia menyentuh gagang golok, cahaya biru menyelimuti tangannya, dan bayangan Rudy muncul di belakangnya, tersenyum, damai, tanpa kata. Seolah warisan itu kini berpindah pada generasi berikutnya. Pagi menjelang, dan cahaya biru itu hilang bersama embun. Tapi sejak hari itu, para penduduk melihat pemuda bernama Daru menolong orang-orang di pasar, mengusir penjahat, dan menolak bayaran. Gaya bicaranya tegas namun lembut, matanya berkilau biru setiap kali matahari menyentuhnya. "Aku hanya meneruskan janji seseorang," katanya setiap kali ditanya siapa gurunya. Di ujung kisah panjang ini, di balik gunung yang kembali hijau dan pasar yang hidup damai, suara kakek Somat terdengar lembut di antara angin. Selama masih ada manusia yang menegakkan kebaikan, rawa rontek akan tetap hidup bukan dalam darah, tapi dalam hati. Dan begitu, legenda itu menjadi abadi, kisah tentang seorang preman yang berubah menjadi pelindung, tentang kakek yang menebus kesalahan, dan tentang warisan yang tak pernah mati.